90 hari sebelum perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ani, aku mau ngomong sesuatu ke kamu. Ucapku membuka pembicaraan di tengah malam yang sunyi. Mau ngomong apa mas? Aku punya salah ya? Tanya istriku sembari melipat pakaian. Maaf ya, aku ingin kita cerai. Aku sudah mencintai wanita lain, yaitu mantan kekasihku. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Aku sudah bosan dengan pernikahan kita. Jawabku menjelaskan isi hatiku. Istriku terdiam sejenak, bahkan ia juga berhenti melipat pakaian. Baik mas, tapi aku punya syarat sebelum kita bercerai. Aku mohon kamu turuti persyaratan dariku. Jawaban itu sungguh tidak kusangka. Kupikir istriku akan marah dan mengamuk, tapi justru dia hanya mengajukan sebuah syarat. Apa syaratnya? Aku akan lakukan. Tanyaku pada istriku yang menghadap ke tembok. Aku mau selama 3 bulan kita berlaku seperti kita di awal menikah. Maksudku, kita akan mesra setiap hari seperti pengantin baru dulu. Yang wajib kamu lakukan kepadaku adalah 1. Menggendongku setiap akan tidur. 2. Menciumku sebelum tidur dan bangun tidur. 3. Memelukku sampai aku tertidur. 4. Membawakanku sesuatu saat kamu pulang kerja. Dan kamu harus lembut seperti kita di awal menikah. Itulah syarat yang harus aku lakukan. Baiklah, aku akan lakukan seperti kita di awal menikah. Iya mas, setelah 3 bulan kita akan bercerai. Aku juga tidak akan meminta harta gonogini. Oh iya mas, satu lagi. Kamu harus menidurkan anak kita setiap malam, membacakan dongeng untuknya setiap malam. Dan aku akan melakukan kebiasaanku di awal kita menikah. Jawab istriku lagi menambah permintaannya. Aku sanggupi semua syarat-syarat itu, karena menurutku itu hal yang mudah. Lumayan juga, istriku tidak minta harta gonogini. Besoknya, aku kerja seperti biasanya. Aku temui pacarku yang juga rekan kerjaku. Karena kami sekantor, jadilah kami CLBK. Awalnya aku tidak suka, namun entahlah, cinta itu tumbuh karena kami sering bersama. Cinta itu hadir lagi di antara kami. Dan aku malah semakin cinta dengan mantanku itu. Aku ceritakan syarat yang diajukan istriku. Dia tentu marah dan kesal dengan istriku. Tapi setelah ku bilang tentang istriku yang tidak meminta harta gonogini, dia jadi setuju. Kami pun sepakat untuk melaksanakan syarat itu. Tibalah aku pulang kerja di sore hari. Istriku seperti biasa menyambutku di depan pintu. Tapi dia tampak beda, dia terlihat cantik sekali. Dia meminta aku cium keningnya seperti awal menikah. Aku pun melakukan hal itu. Entah mengapa jantungku deg-degan. Aku pun sudah lupa kapan terakhir aku cium istriku saat pulang kerja. Karena selama ini aku cuek padanya. Tiba malam hari saat waktu tidur. Kubacakan dongeng untuk putri kecilku sampai dia tidur. Setelah itu, ku gendong istriku ke kasur. Ku cium dia dan kupeluk sampai dia tertidur. Dia pun membalas mencium pipiku. Seperti awal menikah dulu. Di waktu subuh, aku bangun lebih awal. Aku teringat syarat mencium dia saat bangun. Ku cium pipinya sampai dia bangun. Lanjut melaksanakan sholat subuh. Di pagi harinya, dia menyuapiku sarapan. Sama persis seperti kita di awal menikah. Seperti itu terus sampai hari ke-7. Awalnya aku biasa saja, sekedar melakukan syarat. Tapi di hari ke-7 semua terasa beda. Aku seperti jatuh cinta lagi pada istriku. Aku sangat menikmati masa-masa itu. Bahkan aku sangat hafal apa saja yang harus aku lakukan. Di hari ke-14, aku jadi malas bertemu pacarku. Aku ingin cepat pulang menemui anak dan istriku. Aku dan pacarku jadi sering bertengkar, karena aku lebih suka di rumah daripada bertemu dengannya. Di hari ke-30, aku semakin jatuh cinta pada istriku. Aku tidak pernah lagi menelpon pacarku saat di rumah. Aku hanya bertemu dengannya di kantor. Kami semakin sering bertengkar. Aku jadi bosan dengan pacarku itu. Aku merasa dia seorang yang emosian, suka membentak dan membantahku. Semakin lama semakin tidak menghargaiku. Hingga akhirnya aku lelah dan memutuskan. Aku putuskan hubunganku dengannya. Tapi dia tidak terima. Dia masih menggangguku.
Tapi aku berusaha mengabaikannya. Di hari ke-60, aku putuskan tidak jadi bercerai. Aku kembali pada anak dan istriku. Tapi tiba-tiba ada yang kirim foto istriku bersama pria lain. Aku tentu sangat cemburu dan marah. Tapi istriku hanya menjawab, "Kamu nanti akan tahu siapa orang itu sebenarnya." Tapi gara-gara foto itu, aku balikan lagi dengan pacarku. Karena aku merasa cemburu dan kecewa. Dan aku katakan pada istriku, aku akan lanjutkan perceraian. Tapi tetap, aku lakukan syarat darinya. Sisa 20 hari lagi sejak kejadian itu. Tapi perasaan cintaku malah semakin besar. Meskipun aku marah, tapi aku semakin cinta. Aku tidak bisa menahan perasaanku. Setiap hari melakukan rutinitas yang sama. Aku jadi cinta dan bahagia sekali. Hingga tiba di hari ke-90. Siang itu aku bertemu pacarku. Kuputuskan hubunganku dengannya. Aku kali ini benar-benar akan kembali ke istriku. Pacarku menyadari kalau dia hanya sebagai pelampiasanku. Ku cari ketika aku merasa jenuh dengan istriku. Ku tinggal ketika aku bahagia lagi dengan istriku. Dia pun memilih mundur dan pergi. Aku bersyukur sudah terlepas dari cinta haram ini. Aku segera pulang untuk menemui istriku. Kutemui dia duduk di sofa menungguku. Dia mengingatkan aku agar menidurkan anak kami. Aku segera bersihkan badanku dan menidurkan putriku seperti biasanya. Aku ke ruang keluarga menemui istriku. Aku gendong dia seperti biasanya. Ku bawa dia ke kamar. Aku berjalan agak pelan karena aku ingin mengatakan semuanya. Ku katakan padanya aku tidak jadi menceraikannya. Aku akan kembali dan berjanji akan setia. Istriku tersenyum manis tapi wajahnya sangat pucat. Sayang, kamu kenapa pucat sekali? Maaf mas, aku tadi lupa pakai lipstik. Aku ngantuk mas, cepat ya jalannya. Istriku sama sekali tidak menanggapi ucapanku. Mungkin dia masih kecewa padaku. Aku berusaha agar istriku yakin padaku. Istriku sangat erat memelukku. Tak seperti biasanya, dia begitu erat memeluk. Aku merasa tubuh istriku sangat ringan. Pikirku, dia mungkin kurus karena memikirkan perceraian kami. Aku sangat menyesal karena istriku jadi seperti ini. Karena aku suami yang tidak bertanggung jawab. Aku meminta maaf berulang kali ke istriku. Hingga tak terasa aku meneteskan air mata. Tapi sayang, istriku sudah tertidur. Ku baringkan dia di kasur. Ku cium pipinya, entah mengapa terasa dingin. Aku segera menyelimuti dan memeluknya dari belakang. Aku pun menyusul tidur hingga subuh tiba. Ku bangunkan istriku dengan kucium seperti biasa. Tubuhnya begitu dingin dan semakin pucat. Dia juga tidak langsung bangun seperti biasanya. Aku mulai khawatir dan takut. Aku pegang tangan istriku. Kutemukan sebuah kertas di genggamannya. Kubuka dan kubaca isi kertas itu. Suamiku, maafkan semua kesalahanku. Maaf jika kamu tak bahagia bersamaku. Maaf aku tak jujur tentang diriku. Aku sakit kanker ginjal stadium akhir. Mungkin umurku tidak lama lagi. Dan mungkin saja saat kamu baca surat ini, aku sudah tidak ada lagi. Semoga kamu bahagia dengan pacarmu. Aku yakin kamu bisa urus anak kita, karena dia sudah terbiasa ditidurkan olehmu. Maafkan aku sayang, dari istrimu yang selalu mencintaimu. Aku terkejut dengan apa yang aku baca. Aku segera menggoyangkan tubuh istriku, tapi dia sudah tidak bernafas lagi. Istriku sudah meninggalkan aku untuk selamanya. Aku sudah terlambat menyesali semuanya. Suami macam apa aku ini? Istri sakit, aku tidak tahu sama sekali. Bodohnya aku, suami macam apa aku ini? Aku sangat menyesal dengan diriku. Tak sanggup aku mengenang semuanya. Maafkan aku istriku. Aku menangis sampai meraung. Proses pemakaman pun dilakukan. Sebelum aku pulang dari kuburan istriku, ada laki-laki datang menemuiku. Dia adalah laki-laki yang dituduh sebagai selingkuhan istriku. Ternyata dia itu dokter yang merawat istriku. Dia menceritakan kenapa istriku diam. Istriku tidak ingin aku susah karena penyakitnya.
Jadi dia memilih menyembunyikannya dariku. Dia tidak ingin aku terbebani olehnya. Ya Allah, maafkan aku sudah lalai seperti ini. Ku sia-siakan istriku. Maafkan aku istriku. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.